Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto di channel Blora TV, untuk mengulas berita teraktual dan terpercaya di Blora. Pemirsa, ulas berita kali ini akan membahas tentang proses berdirinya sekolah rakyat di Blora yang akhir-akhir ini banyak disorot sejumlah media online, salah satunya di suaramerdeka.com Blora. Mulai persiapan hingga sida yang dilakukan oleh Bupati Blora, Dr. H. Arif Rohman, di sekolah rakyat yang menempati SDN 4 Balun, Kecamatan Cepu. Bupati Arif sangat komitmen dalam melaksanakan program yang dicanangkan oleh Presiden Subianto itu. Saat sidak, orang nomor 1 di Blora itu menandaskan bahwa target gedung sekolah rakyat akan selesai di awal Juli tahun 2025 ini. Ya, program sekolah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak Maret 2025 lalu itu, mulai dilaksanakan dan Blora masuk pada periode pertama, yakni membangun sekolah gratis berasrama untuk tingkat SMA yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Sosial sinergi dengan Kementerian PU dan Pemkab Blora di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu. Yakni dengan memanfaatkan gedung SDN 4 Balun yang sudah dimerger beberapa tahun lalu. Gedung tersebut dipoles, diperbaiki, dan direnovasi disesuaikan dengan kebutuhan ruangan pembelajaran. Mulai ruang kelas, laboratorium, asrama siswa laki-laki, asrama siswa perempuan, asrama guru, musola dan fasilitas MCK. Untuk mengetahui seberapa besar capaian pembangunan sekolah rakyat tersebut, di mana di Jawa Tengah hanya ada 2, yakni Magelang dan Blora, Kamis sore lalu, tanggal 26 Juni 2025, dengan didampingi Camat Cepu, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, sidak ke lokasi. Setibanya di lokasi, Bupati langsung melihat sejumlah pekerja yang sedang mengerjakan gedung asrama guru, asrama siswa putra dan asrama putri. Dilanjutkan melihat ruang belajar, didampingi Hartono pelaksana proyek. Saat memasuki ruang asrama siswa, Bupati menjumpai ventilasi atas jendela yang masih terbuka. Ia lantas meminta pelaksana proyek untuk memasang penutup agar ketika malam hari siswa tidak terganggu nyamuk. Kemudian lanjut ke lantai 2 melihat ruang laboratorium dan ruang kelas yang mulai kedatangan meja belajar. Serta meminta agar pagar pengaman teras lantai 2 ikut diperbaiki. Kami ingin mengetahui langsung seberapa jauh proses pembangunan gedung sekolah rakyat. Alhamdulillah kesiapannya ini sudah 76% lebih, dan kami minta agar awal Juli nanti, minggu pertama Juli bisa diselesaikan dan diresmikan, untuk persiapan tahun ajaran baru yang akan dimulai minggu kedua Juli. Baik penyiapan siswa hingga gurunya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto atas program sekolah rakyat ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Blora, khususnya yang ada di Kecamatan Cepu dalam rangka mendukung Cepu Raya. Terima kasih, ucap Bupati Arif, di sela-sela sidak. Agar sekolah bisa tampak jelas dari depan jalan raya, Bupati meminta Camat Cepu untuk koordinasi bidang aset agar gedung yang mangkrak di bagian depan bisa dibongkar. Sehingga akses masuk ke sekolah rakyat akan lebih lebar. Tolong bantu Bu Camat diundang sekalian tokoh-tokoh Cepu untuk rundingan minta masukan mau dikasih nama apa sekolah ini ke depannya, tambah Bupati. Sementara itu, Hartono pelaksana proyek sekolah rakyat, mengatakan bahwa capaian pembangunan sudah 76,76% dan telah menerima siswa baru tahun pelajaran 2025 hingga 2026 ini. Proyek sudah 76,76%. Targetnya selesai tanggal 10 Juli 2025 sesuai kontrak. Sekolah ini terdiri dari asrama putra, asrama putri, MCK putra dan putri terpisah, asrama guru, tempat ibadah, ruang kelas, dan laboratorium. Sekaligus lapangan upacara dan fasilitas pendukung lainnya, ungkap Hartono, pelaksana dari penyedia jasa Nindya, Adika Eso. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat ini memakai anggaran dari Satker Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Senilai total Rp322 miliar untuk 65 sekolah yang tersebar di 24 provinsi. Salah satunya di Cepu Blora, Jawa Tengah ini. Saat ini sudah ada 50 calon siswa yang mendaftar. Semuanya dari keluarga kurang mampu. Akan dibagi menjadi 2 rombongan belajar atau 2 rombel untuk tingkat SMA. Jadi ini bekas gedung SD yang diperbaiki dijadikan gedung sekolah rakyat tingkat SMA, tambah Hartono.
Sekolah rakyat ini dinilai strategis karena terletak di tengah Kecamatan Cepu, dekat dengan Hotel Mega Bintang dan bersebelahan dengan kantor Lurah Balun. Jarak dari terminal bus tipe A hanya 200 meteran, dan hanya butuh waktu 5 menit dari stasiun Cepu. Terpisah, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma Agung Aryadi mengemukakan, untuk proses pendaftaran siswa yang bakal menempuh pendidikan SMA di sekolah rakyat saat ini sudah clear. Dipastikan ada 50 siswa-siswi dan terbagi dalam 2 rombongan kelas, rombel, akan menempuh pendidikan perdana di sekolah itu. Sebanyak 50 siswa itu berasal dari sejumlah desa di 11 kecamatan yang ada di Blora. Untuk penentuan siapa-siapa yang akan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, menurut Luluk, data yang menentukan dari pusat. Data dari pusat itu, lanjut Luluk, pihak Dinsos menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan. Dan yang menarik, di awal sempat ada 5 siswa yang mengundurkan diri, dan segera terisi dengan sejumlah nama lain. Ada 5 siswa yang mengundurkan diri, dan akhirnya diisi oleh siswa lain. Hanya dalam perjalanan setelah terisi, beberapa di antara siswa yang mundur itu bermaksud kembali. Namun mohon maaf karena sudah terisi sehingga tidak bisa, ungkap Luluk. Ditandaskan, target yang tidak bisa ditawar, di bulan Juli sekolah rakyat sudah mulai beroperasi seperti sekolah menengah atas pada umumnya. Nantinya, masih menurut Luluk, akan ada proses screening kesehatan sebelum memasuki proses belajar mengajar. Dan untuk kegiatan ini, Luluk menjamin bahwa para calon murid diupayakan untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Kami bertekad proses screening kesehatan siswa baru jangan sampai membebani para siswa. Untuk itu akan dilakukan penjemputan, tandas Luluk. Untuk mengetahui status dari SDN Balun 4 Cepu itu. Hasil konfirmasi ke Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kabid Dikdas, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Slamet Dwi Cahyono, bahwa sejak tahun 2021 SDN Balun 4 itu dilakukan regrouping bergabung dengan SDN Balun 3. Sehingga sejak tahun 2021 status SDN Balun 4 kosong. Ini capaian luar biasa bagi Pemkab Blora. Harapannya, ke depan, semakin banyak anak usia sekolah SMA dari keluarga kurang mampu dapat menempuh pendidikan sekolah jalur SMA. Sekolah rakyat ini akan menggunakan sistem boarding school atau sekolah berasrama, di mana semua siswa wajib tinggal di asrama dan tidak diizinkan pulang ke rumah selama masa belajar. Sistemnya boarding, jadi siswa wajib tinggal di asrama. Tidak boleh pulang selama masa sekolah, tegas Luluk. Kebijakan ini diambil agar siswa bisa lebih fokus pada pendidikan dan pembinaan karakter. Yang menarik, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Mulai dari makan, pakaian seragam, hingga perlengkapan belajar seperti buku, semuanya disediakan secara gratis. Tidak ada pungutan sama sekali. Semua kebutuhan siswa ditanggung pemerintah. Mulai dari konsumsi, seragam, hingga buku pelajaran, imbuhnya. Penyelenggaraan sekolah rakyat ini didasarkan pada instruksi Presiden, Inpres, nomor 8 tahun 2025. Dalam Inpres tersebut, disebutkan bahwa program ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Sementara itu, untuk proses rekrutmen guru, menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara, BKN. Ini benar-benar kabar yang menggembirakan dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan berjalan sesuai yang ditargetkan. Demikian pemirsa, ulas berita di Blora TV kali ini. Semoga informasi ini menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di program ulas berita selanjutnya, tentunya di Blora TV yang menginspirasi.